Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara manusia ada yang diangkat menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah, dekat dengan Allah. Siapa mereka? Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, Wallahu waliyul mu'minin. Surat Ali Imran ayat 68. Allah yang menolong, mengasihi orang-orang yang beriman. Yang kedua, Allah berfirman, Wallahu waliyul muttaqin. Al-Jasiyah ayat 19. Allah mengasihi, menolong orang-orang yang takwa. Yang ketiga, ada ayat wa huwa yatawallas salihin. Allah mengangkat wali, mengangkat kekasih, orang yang ditolongnya ialah mereka orang-orang salih. Al-A'raf ayat 196. Ada iman, ada takwa, ada saleh. Inilah potensi-potensi besar yang harus dimiliki seorang yang menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari iman, takwa dan kesalihan ini, maka berkembanglah karakter, tipologi mereka yang menjadi wali dan potensi-potensi besar yang dimiliki para walinya Allah. Satu, ialah seorang walinya Allah selalu mencari inspirasi dari syariat, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Saya baca dalam kitab Nawadirul Usul karya Hakim At-Tirmizi di jilid 4 halaman 245, terbitan Darul Minhaj. Ketika ayahnya Hakim At-Tirmizi ialah Ali bin Hasan sedang tawaf, dan beliau ini dalam keadaan tawaf malam yang gelap supaya tidak kencing. Kalau kencing batal, harus wudu lagi kemudian tawaf. Akhirnya beliau ini susah dan teringat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama Zamzam lima syuribalah. Sesungguhnya air Zam-Zam itu dimanfaatkan, bermanfaat sekali untuk dipakai apa saja diminum. Air Zam-Zam itu bermanfaat sekali. Maka beliau ini niat minum air Zam-Zam supaya tidak kencing. Padahal justru beliau minum air Zam-Zam. Tapi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka karamah itu muncul setelah minum air Zam-Zam secukupnya. Beliau itu sudah tidak lagi sebentar-bentar kencing. Sampai pagi beliau bisa beribadah di sekitar Ka'bah dengan tenang. Yang kedua,
walinya Allah mempunyai potensi akal yang jernih. Potensi akal yang jernih. Saya baca dalam kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani jilid 5 halaman 53 diceritakan A'mash sedang melewati di satu masjid di waktu subuh. Maka beliau ini ikut berjamaah dengan imam yang ada di masjid itu, yakni Masjid Bani Asad. Tidak diduga-duga imam di masjid tersebut membaca surat Al-Baqarah pada rakaat pertama dari surat subuh dan membaca surat Ali Imran di rakaat kedua. Akhirnya setelah selesai salat, Imam A'mash menghampiri imamnya seraya mengatakan, apakah kamu tidak takut kepada Allah, wahai imam? Memberatkan jamaah, memberatkan makmum. Sedangkan Rasulullah SAW itu dalam hadisnya mengingatkan orang yang mengimami salat, hendaklah membuat jamaah itu menjadi ringan. Karena di belakang imam itu ada al-kabir, orang tua, ad-da'if, orang lemah, zal hajah, orang yang punya hajat. Imamnya membantah. Imam di masjid tadi diingatkan oleh Al-A'mash dengan hadis Nabi, membantah bahwa orang yang keberatan jamaah dengan cara tadi berarti belum khusyuk. Dia membantah dengan ayat Al-Baqarah ayat 45. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya salat itu sungguh dirasakan besar, sungguh dirasakan berat kecuali atas mereka yang khusyuk. Kalau nggak mau sholat dengan cara tadi, yaitu rakaat pertama Al-Baqarah sangat panjang, rakaat kedua surat Ali Imran yang juga panjang, maka kalau keberatan berarti belum khusyuk, kata imam tadi, imam masjid tadi. Karena orang-orang khosyi'inah yang kuat sholat seperti tadi. Akhirnya Al-A'mash dengan kecerdasan akalnya yang jernih, beliau mengatakan kepada imam masjid tadi, wahai imam masjid, saya ini mewakili khosyi'in. Saya ini mewakili orang-orang yang khusyuk. Sesungguhnya sholatmu itu berat. Kamu itu berat, memberatkan. Nah, ini dengan kecerdasan akal yang luar biasa. Ini potensi yang dimiliki oleh walinya Allah yang punya potensi akal jernih. Yang ketiga, wali punya spesifik potensi fisiknya. Karomah dengan potensi fisiknya. Saya baca dalam kitab Al-Ittisal bi Ma'anil Yaqin wal Qurbi was Sa'adah wa Haqiqatil Khilafah karya Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, atau yang terkenal Umar bin Hafid dari negara Yaman, di halaman 12-13 beliau menceritakan buku ini, kitab ini adalah kumpulan pidato Habib Umar bin Hafid di negara-negara barat. Saya baca dalam kitab ini di halaman 12-13, beliau menceritakan suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu melewati di satu komplek kuburan. Kemudian satu helai rambut jenggotnya Abu Bakar itu jatuh. Jatuh di komplek kuburan itu. Nah, dengan izin Allah,
ada salah satu penduduk bermimpi bertemu dengan penghuni-penghuni kuburan itu, kemudian menanyakan kepada penghuni kubur, bagaimana keadaan kalian? Ada salah satu penduduk bermimpi bertemu dengan salah satu penghuni kubur itu dan menanyakan, bagaimana kondisimu di alam kubur? Mayit tadi yang bertemu dengan salah satu penduduk melalui komunikasi mimpi menjawab, kemarin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lewat di komplek kuburan ini dan jatuhlah sehelai rambut jenggotnya Abu Bakar, maka dengan izin Allah memuliakan sehelai rambutnya Abu Bakar yang penuh dengan karamah, maka Allah mengangkat azab dari komplek kuburan ini. Nah, ini adalah potensi wali yang diberikan Allah, karamahnya dari fisik-fisiknya. Maka tabarruk, mengambil berkah dari apa yang diberikan Allah berkah kepada para walinya dan kita mengambilnya, itu suatu amalan yang sangat terpuji. Mengambil berkah yang diberikan Allah kepada seorang wali, bentuk berkah, dan kita mengambilnya dari berkah yang dititipkan Allah kepada para wali. Nah, ini adalah amalan yang terpuji. Kemudian adalah potensi wibawa. Nah, ini potensi wibawa. Seorang wali punya potensi wibawa. Haibah, karena ketaatannya, karena ibadahnya, karena keikhlasannya, maka wali ini berwibawa. Baik di kalangan manusia, bahkan di kalangan binatang, wali ini ditakuti oleh binatang. Ataupun di kalangan jin, wali juga ditakuti oleh para syaitan. Seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditakuti oleh syaitan. Saya baca dalam kitab Tabaqatul Hanabilah, sebuah kitab ensiklopedi ulama-ulama bermadhab Ahmad bin Hanbal, karya Al-Qadhi Abul Husain Muhammad bin Abi Ya'la, jilid 1 halaman 233. Ketika zaman Khalifah Mutawakkil, lengkapnya adalah Ja'far Al-Mutawakkil 'ala Allah, dinasti Abbasiyah, beliau memiliki budak perempuan yang mengalami epilepsi ayan. Tapi epilepsinya ini bukan karena medis, tapi karena jin. Jadi ayan yang disebabkan oleh jin. Maka Khalifah Al-Mutawakkil ini mengutus seorang utusan untuk sowan menghadap Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana diceritakanlah ada budak perempuan yang kena epilepsi kerasukan jin. Akhirnya Ahmad bin Hanbal itu menitipkan sandal beliau yang terbuat dari kayu yang dipakai oleh wudu Ahmad bin Hanbal, dititipkan pada utusan Khalifah Al-Mutawakkil 'ala Allah, dibawanya. Dan kata Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu, nanti kalau sudah sampai di sana, katakan kepada jin yang ada dalam tubuh budak perempuan itu, suruh keluar. Kalau tidak keluar, jin yang ada di dalamnya, di dalam tubuh itu, kasih ancaman, ditampar, dikeplak dengan sandal kayunya Ahmad bin Hanbal. Akhirnya utusan itu pulang dan
menjumpai budak perempuan yang epilepsi kerasukan jin dan mengatakan, "Hai jin, kamu keluar enggak dari, hai jin, keluar kamu dari tubuh perempuan, budak perempuan ini. Kalau tidak keluar, atau aku tampar, aku keplak dengan sandalnya Ahmad bin Hanbal." Maka jin yang ada dalam tubuh budak perempuan yang epilepsi itu bersuara, "Mau, saya siap keluar, karena yang perintah Ahmad bin Hanbal." Bahkan jin itu mengatakan, seandainya Ahmad bin Hanbal memerintahkan aku supaya tidak tinggal di negara Irak, tentu aku akan meninggalkan Irak karena taat kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal karena seorang ulama yang taat kepada Allah. Taat kepada Allah. Orang yang taat kepada Allah, maka yang lain akan taat kepadanya. Jin akan tunduk kepadanya, binatang akan tunduk kepadanya. Nah, ini haibah, karomah yang bentuk haibah, kewibawaan Ahmad bin Hanbal. Akhirnya jin itu keluar dan sembuhlah budak perempuan itu, sembuh, bahkan diizinkan Allah akhirnya dikaruniai anak. Budak perempuan ini akhirnya berumah tangga, dikaruniai anak. Anaknya bukan hanya satu, waruziqat auladan, dikaruniai banyak anak. Tapi setelah Ahmad bin Hanbal meninggal dunia, wanita ini, perempuan ini kena epilepsi kembali, dirasuki jin lagi. Akhirnya Khalifah Al-Mutawakkil ini mengutus sebagai gantinya Ahmad bin Hanbal untuk menangani perempuan ini yang kena serangan jin, dirasuki jin. Maka Al-Mutawakkil Allah ini mengutus pada santrinya Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar Al-Marwazi atau Abu Bakar Al-Marwazi yang punya kitab Al-Wara. Akhirnya Abu Bakar Al-Marwazi mengambil sandalnya Imam Ahmad, masih disimpan, seraya mengatakan, "Wahai jin durhaka, keluarlah kamu. Kalau kamu tidak keluar, aku tampar dengan sandal tersebut." Apa kata jin yang ada dalam tubuh perempuan itu? "Aku tidak mau keluar karena yang perintah ini bukan lagi Ahmad bin Hanbal." Jadi tingkat haibahnya berbeda. Wibawanya Ahmad bin Hanbal jauh lebih wibawa, jauh lebih haibah daripada Abu Bakar Al-Marwazi. Padahal beliau juga seorang ulama besar, tapi spesifik haibahnya sudah, gritnya sudah berkurang. Luar biasa Ahmad bin Hanbal dan potensi seorang walinya Allah. Yang kelima, walinya Allah punya potensi hati nurani yang bersih dan sehat. Saya baca dalam kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, karya Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al-Hasani, halaman 448, Syarah Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Di sini diceritakan gurunya As-Suhrawardi yang punya kitab Awariful Ma'arif, diletakkan di tepinya Ihya Ulumuddin. Gurunya As-Suhrawardi adalah Diyauddin, Abu Najib Diyauddin. Itu pernah di Syam. Di Syam beliau ini, Syekh Diyauddin Abu Najib, mendapatkan suguhan makanan-makanan dari seorang yang kaya.
Tapi beliau ini diberikan makanan di hadapan para tawanan-tawanan Eropa. Tawanan-tawanan Eropa ini non-muslim. Adalah minal ifrinji, tawanan-tawanan non-muslim dari Eropa yang dibelenggu, ditawan oleh orang-orang muslim. Begitu makanan disediakan, apa kata Syekh Diyauddin Abu Najib? Meskipun beliau seorang ulama, seorang muslim, beliau memerintahkan supaya tawanan-tawanan orang-orang Eropa yang ditawan orang muslim itu sekarang ini tolong dilepaskan dulu untuk ikut makan bersama dengan beliau. Ahdiril usara, datangkan tawanan-tawanan itu supaya ikut makan bersama. Akhirnya beliau berdiri dari sajadahnya. Wa qama syaikhu min sajadatihi wa masya ilaihim, dan beliau berjalan menghampiri tawanan-tawanan non-muslim dari Eropa yang ditawan oleh orang-orang muslim. Beliau menghampiri, datang, berjalan menghampiri mereka, wa qa'ada ma'hum, dan duduk bersama mereka. Subhanallah, dan makan bersama mereka. Ini adalah tawadhu yang luar biasa, sifat nurani yang luar biasa. Ini adalah potensi hati nurani yang sehat. Dengan tawanan dan muslim, begitu beliau ibanya, beliau tidak tega makan dilihat tawanan. Karena saya makan, tawanan juga ikut makan bersama. Luar biasa. Ini adalah hati nurani seorang wali. Yang keenam adalah seorang walinya Allah punya potensi proteksi, yaitu perlindungan. Perlindungan, syafa'ah, menolong, khususnya bagi orang yang membutuhkan pertolongan, fakir miskin, atau orang yang dianiaya. Ini para wali memerankan dirinya sebagai penolong, syafi', menolong. Walinya Allah menolong. Dia sebagai ulama, dia sebagai wali menolong. Ada orang dianiaya, ditolong. Ada orang di penjara tidak salah, ditolong. Karena dia ulama, dia seorang wali. Ada sesama ulama dipenjarakan, dia tolong. Bagaimana ikut memperjuangkan ulama yang tidak salah, yang terdolimi, dianiaya dalam penjara itu, dipenjarakan itu bisa keluar. Ini para walinya Allah terpanggil untuk menolongnya, terpanggil untuk membelanya. Itu adalah potensi proteksi dan syafaat dari seorang wali, terlebih kepada orang yang dianiaya. Ini saya baca dalam kitab Al-Minanul Kubra karya Abdul Wahab Asy-Sya'rani di halaman 290. Beliau Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani menceritakan bahwa beliau ini tidak bersedia menerima hadiah dari penguasa dan pejabat. Ini perlu dicatat di sini. Karohati, aku tidak suka, liqabuli syai'in, untuk menerima sesuatu, min hadayal wulad, dari hadiah-hadiah para penguasa, wal ummal, dan pejabat-pejabat. Beliau tidak berkenan untuk menerima. Kenapa demikian? Ini alasan beliau. Li'annana ma nashabul wulad, karena kami, kita ini tidak bersahabat dengan penguasa. Yakni apabila suatu saat kita bersahabat dengan penguasa, baik dengan penguasa, itu tidak ada tujuan lain illa biqasdi tafriji kurabil makrubin, kecuali dengan tujuan untuk
menghilangkan kesedihan. Tafrij, membuka, menghilangkan kesedihan orang-orang yang sedih. Nah, maka saya tidak mau menerima hadiah. Karena saya dekat dengan penguasa, akrab dengan penguasa, baik dengan penguasa, itu untuk memperjuangkan. Mungkin di antara orang ada yang dianiaya penguasa, siapa yang bisa aku tolong? Mungkin di antara orang ada yang sedih karena kebijakan penguasa, siapa yang aku tolong? Mungkin di antara mereka ada yang tertindas dengan kebijakan penguasa, siapa yang aku tolong? Dan bagaimana aku menolongnya? Maka untuk memudahkan itu, aku tidak mau mengambil hadiah, menerima hadiah, apalagi meminta hadiah dari penguasa. Nah, ini penting sekali. Bahkan beliau mengatakan, walau annahum zahidu fima fi aidil wulad, dan apabila para ulama, para wali, zuhud, zahid, tidak menerima apa-apa dari tangan penguasa, walam yaqbalu minhum shadaqatan, tidak menerima sedekahnya penguasa, wala hadiyatan, tidak menerima hadiahnya penguasa, la'addamuhum, maka penguasa itu akan mengagungkan para ulama tersebut, mengagungkan para wali tersebut, wa qabilu syafa'atihim, dan para penguasa ini akan segan, simpati menerima syafaat-syafaat para ulama tersebut. Karena apa? Simpati. Karena kalau sudah menerima, maka akan ada stigma buruk kepada para ulama, kepada para wali, bahwa ini mendapatkan sesuatu dan ada pamrih dan sebagainya. Maka ulama menjaga wibawa, tidak boleh menghujat penguasa, tidak boleh menghujat penguasa, menjelek-jelekkan penguasa, tidak boleh, tetapi menasihati dengan menjaga kehormatan para penguasa. Menasihati, membimbing, memperjuangkan. Mungkin di antara sekian orang ada yang didolimi penguasa, siapa yang harus dibebaskan? Mungkin ada yang dipenjarakan oleh penguasa, siapa yang harus dikeluarkan dari penjara? Maka ulama-ulama ini berjuang dengan menjaga wibawa. Jangan menjelek-jelekan penguasa, jangan. Menghujat-hujat penguasa juga jangan. Memfitnah penguasa juga jangan. Memberontak penguasa juga jangan. Tetapi menasihati dan menjaga bagaimana ulama ini bersih dalam perjuangannya untuk memperjuangkan mereka yang sedih, mereka yang tertindas, mereka yang teraniaya, termasuk diantaranya para ulama yang teraniaya. Ini sikap yang dicontohkan oleh Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitabnya Al-Minanul Kubra halaman 290. Yang terakhir, yang ketujuh. Tadi yang keenam. Yang terakhir adalah potensi wali adalah mental dan kekuatan ilahiyah. Mental dan kekuatan ilahiyah. Saya baca dari tafsir An-Nablusi, karya Dr. Ratib An-Nablusi. Dr. Ratib An-Nablusi di halaman 533 jilid 5, ketika beliau menafsirkan surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya kekasih-kekasih Allah tidak ada rasa takut bagi mereka, atas mereka, dan mereka tidak ada rasa sedih. Nah, beliau dalam menafsirkan ayat tersebut, beliau mengungkap sebuah buku di Amerika Serikat yang judulnya adalah, dalam bahasa Arabnya, Da'il Qalaq Wabda'il Hayat,
tinggalkanlah gelisah dan awalilah kehidupan. Da'il qalaqa, tinggalkan gelisah, wabda'il hayat, dan awalilah kehidupan. Buku ini dicetak tidak kurang dari 5 juta kopi. Wa tubi'a minhu 5 malayina nushah. Ini buku dicetak tidak kurang dari 5 juta kopi. Yang beli kebanyakan mereka adalah orang-orang yang hidupnya gelisah, yang hidupnya takut, paranoid, ada rasa ketakutan dalam hidupnya. Kenapa demikian? Karena sejumlah daerah di Amerika Serikat ada yang mengalami penyakit-penyakit gelisah. Penyakit-penyakit gelisah ini al-qalaq minas saratan. Ada yang gelisahnya karena penyakit kanker. Ada al-qalaq minal AIDS. Ada yang gelisah karena penyakit AIDS. Ada lagi gelisah min maradil qalbi karena penyakit jantung. Nah, walinya Allah ketika menghadapi dengan penderitaan sakit yang berat misalnya, tapi beliau ini stabil, mentalnya stabil, walinya Allah. Beliau contohkan, kata Dr. Ratib An-Nablusi, apabila tampak hantu kematian di hadapan walinya Allah, maka beliau ini dalam jiwanya, famarhaban biliqa'illah, selamat datang akan bertemu dengan Allah. Itu mental walinya Allah. Maka beliau mengutip salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-abdul mu'minu yastarihu min nasabid dunya wa adzaha ila rahmatillah. Hamba yang beriman istirahat dari penat dan letih dan jerih payah selama di dunia, wa adzaha, dan sakitnya dunia. Kalau dipanggil oleh Allah, hamba yang beriman ini justru istirahat dengan tenang ila rahmatillah, menuju rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini mentalnya para wali. Maka para wali punya mental, yaitu mental, kekuatan mental para wali adalah kekuatan ilahiyah, kekuatan yang punya nilai plus, punya nilai tambah, yaitu kekuatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-quwatul ilahiyah, kekuatan mentalnya para walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadapi kesedihan, ketika menghadapi penyakit yang berat, ketika menghadapi musibah, ini orang-orang yang dekat dengan Allah, mentalnya lebih baik, lebih stabil, lebih kuat. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa sedih. Mereka tidak takut dan mereka tidak sedih. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.